Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, gue tunggu arahan ya. Kabarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, tidak terasa kita tinggal beberapa hari menyambut Lebaran, ada yang mungkin 5 hari atau yang 4 hari, insya Allah kita 4 hari lagi kita berlebaran. Banyak sekali kita melihat, bahkan di berita-berita sudah banyak orang yang mudik dan juga orang yang berbelanja untuk menyambut Lebaran. Lantas pertanyaannya, apakah kita layak ketika kita berbelanja terlalu berlebihan? Nah inilah yang akan kita angkat pada tema kesempatan hari ini, yaitu belanja berlebihan menyambut Lebaran. Alhamdulillah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Abdul Mu'ti dan Kiai Haji Syarif Mat Naji. Dan pemirsa, kita alhamdulillah bersiaran langsung dari Masjid As-Siddiq Jalan Kartika Jaya Cikias Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah berikan kita istiqamah dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Jemaah sekalian berbahagia, benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan tadi, bahwa dalam hitungan jari kita akan sampai kepada penghujung dari bulan Ramadan. Dan saat ini saudara-saudara kita sudah banyak yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Kita doakan semoga semuanya dalam penjagaan Allah, diberikan keselamatan, dan semua yang mereka lakukan bernilai ibadah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memperlakukan secara khusus? Menjelang Lebaran
biasanya pengeluaran itu lebih besar dari hari biasanya. Buat para suami, para orang tua mungkin akan ekstra berpikir karena akan mengeluarkan banyak uang untuk menyongsong dari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana Islam menyikapinya? Maka sesuatu yang berlebihan itu tidak serta-merta menjadi sesuatu yang dilarang. Ayat yang tadi dibaca wala tubadzir tabdzira oleh qori muda kita adalah sebuah larangan untuk berlaku boros. Tetapi Imam Syafi'i beliau memberikan sebuah penjelasan. Wala tabdzira fi amalil khairi. Tidak ada kata boros, tidak ada kata berlebihan bila untuk melakukan kebaikan. Apa yang dimaksud? Bahwa bila menjelang Ramadan kemudian banyak orang yang menyiapkan makanan, mengeluarkan banyak harta. Niatnya adalah untuk memanjakan, menghormati tamu yang datang ke rumah. Maka itu adalah amalan kebaikan. Itu adalah sesuatu yang disebut sebagai bentuk rasa syukur. Dan kalau orang-orang yang menghadapi Hari Raya Idul Fitri, memang buat anak-anak kecil terkhusus, mereka berharap betul datang ke rumah-rumah yang orang tua atau yang memiliki rumah itu adalah orang-orang yang dermawan. Saya ingat betul di waktu kecil dulu kalau diajak orang tua lebaran, kita nandain, ini rumah orang yang dermawan, ini rumah orang yang suka ngasih hadiah. Kalau rumah orang yang pelit, biasanya kita rada males-malesan. Anak kecil aja udah tahu, kalau ketemu sama orang pelit rada males. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena ini efek dari pelajaran di bulan Ramadan. Ketika engkau telah melakukan kesalehan secara vertikal, maka tugas selanjutnya apakah kau mampu melakukan kesalehan secara horizontal atau kesalehan sosial. Saya khawatir dengan dalil karena nggak boleh berlebihan, nanti orang lebaran jadi main pelit-pelitan. Karena kalau buat menghormati tamu, kita akan melihat bagaimana Al-Quran menceritakan. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu kedatangan malaikat yang bertamu menyerupai manusia, apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Beliau nggak punya makanan pada saat itu, tapi beliau keluar mencari makanan demi untuk menghormati tamu. Sesuatu yang dia tidak mampu diusahakan demi untuk melakukan ketaatan. Jadi bila pemirsa menjelang lebaran mengerahkan kemampuan dan mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya demi untuk melakukan ketaatan, berbagi kepada kaum muslimin dan muslimat, membahagiakan anak-anak kecil yang mereka akan datang ke rumah kita. Setiap kali datang lebaran ke rumah kita per anak 100.000, 200.000. Itu insya Allah nilai pelajarannya lebih dahsyat. Kenapa? Anak itu akan berkata, saya kelak menjadi orang tua ingin seperti orang itu. Tapi kalau alasannya berlindung kepada dalil, oh kan gak boleh berlebihan. Kata Al-Quran surat Al-Furqan, ciri-ciri dari ibadur rahman adalah mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dia ngumpet di balik dalil itu. Kan ciri-ciri hamba yang maha rahman adalah mereka yang apabila menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu wa lam yakturu, dia enggak boleh berlebihan dan dia juga enggak boleh pelit. Maka menjadi bagian tengah-tengahnya itu yang paling bagus. Dia lupa untuk membuka tafsirnya. Dia lupa untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama. Tidak ada kata berlebihan bila engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah. Jemaah, maka di zaman Rasulullah kita diingatkan sosok seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau mengeluarkan hartanya semuanya untuk perjuangan di jalan Allah.
Nabi tidak menegurnya. Nabi justru menerimanya. Itu berlebihan Ustadz? Enggak. Nabi meninggalkan itu menurut para ulama karena Nabi melihat itu bagian yang biasa buat Abu Bakar As-Siddiq. Maka jemaah, besok di hari raya Idul Fitri, bila engkau punya kemampuan untuk memanjakan, menghormati tamumu, menyiapkan minuman segar, makanan-makanan yang enak, kemudian menyiapkan makan secara khusus. Saya diajarkan betul oleh guru-guru saya waktu saya belajar di pesantren di Jawa, di Jogja. Mereka tidak membiarkan tamunya untuk pulang meninggalkan tempat, kecuali mereka berharap ada makanannya, nasinya, dan lauknya yang dinikmati oleh tamu. Karena perintah dari Allah untuk kita bersedekah di jalannya. Perintah dari baginda Rasulullah untuk kita menghormati tamu kita. Jadi bila ditanya bagaimana Ustadz dengan mereka yang berlebihan dalam berbelanja menjelang hari raya Idul Fitri, kita tanya dulu, untuk apa berlebihannya dalam belanja itu? Bila untuk hanya memanjakan dirinya saja, memuaskan dirinya, tidak terfikir untuk membahagiakan orang lain, maka boleh jadi itu disebut sebagai berlebihan. Dan itu tidak baik, bahkan tidak diperkenankan oleh Al-Quran. Tetapi bila mereka mengalokasikan dananya, ini nih uang untuk hari raya Idul Fitri, nanti buat hadiah siapa saja yang datang berlebaran. Bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang yang tidak mampu. Siapapun yang datang ke rumahnya akan dia berikan hartanya atau dia berikan hadiah. Wah, itu yang seharusnya terjadi pada kaum muslimin dan muslimat. Karena mereka orang-orang dermawan adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada sebuah ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Kita buka tafsirnya. Ini perihal bagaimana membuat malaikat Jibril tanda kutip sampai kagum sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia bersedekah di jalan Allah, bukan hanya dengan hartanya, tapi saat dia menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah yang saat itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy, dia infakkan jiwa dan raganya demi perjuangan di jalan Allah. Jadi tidak ada kata berlebihan bila engkau ingin melakukan itu karena ketaatan kepada Dia yang Maha Rahman. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Kiai Syarif Mat Najih. Betapa indahnya ketika kita mendapatkan seorang raja atau pemimpin yang berlebih-lebihan mensejahterakan anggotanya atau bahkan mensejahterakan karyawannya. Alangkah indahnya ketika kita mendapatkan pemimpin seperti itu. Alangkah indahnya ketika mendapatkan raja seperti itu. Kita mendapatkan paradigma yang baru setelah tadi penjelasan dari Kiai Syarif Mat Najih. Ternyata berlebihan tidak selalu yang negatif. Berlebihan ketika kita memberikan untuk kebaikan, itu insya Allah akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu perintah agama. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita memberikan atau mengatur keuangan kita ketika kita membelanjakan baik untuk diri sendiri dan juga untuk diri yang lain? Insya Allah Kiai Abdul Mu'ti akan menjelaskan kepada kita di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah kita tadi mendengarkan tausiah atau muqaddimah dari Kiai Syarif Mat Najih, betapa ternyata sesuatu yang berlebihan itu tidak seluruhnya negatif, tidak semuanya negatif. Tergantung bagaimana kita mengalokasikan atau bagaimana kita menyikapinya. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, Kiai Haji Abdul Mu'ti akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya, memberikan tausiah kepada kita semuanya bagaimana Islam atau bagaimana pandangan Islam dalam mengatur keuangan di dalam diri kita. Kita simak bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat sampai di hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri. Saya akan menyambung yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Syarif tadi tentang bagaimana kita membelanjakan harta. Tadi beliau membahas surat Al-Isra. Pada kesempatan ini saya akan membahas surat Al-A'raf ayat 31. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu Allah memerintahkan kita untuk memakai pakaian-pakaian yang indah, makan dan minum, tetapi melarang kita untuk berlebih-lebihan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, wahai anak Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu setiap kali kamu ke masjid. Zinah di sini artinya pakaian yang merupakan perhiasan, merupakan bagian dari bagaimana kita berpenampilan yang keren, berpenampilan yang ganteng seperti Ustadz Sofyan ini. Disebut zinah karena kita itu merasa senang mengenakannya dan orang senang melihatnya. Ayat ini diturunkan, kalau saya membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, diturunkan ketika orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu mereka tawaf, melaksanakan tawaf tetapi mereka tidak berbusana. Mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang badan, hanya menutupi aurat utamanya saja. Yang laki-laki tawaf pada siang hari, yang perempuan tawaf pada malam hari. Diriwayatkan dalam beberapa hadis, perempuan-perempuan dan laki-laki yang tawaf tidak berbusana itu, mereka berkeyakinan dengan menampilkan dirinya tidak berbusana itu mereka bisa terlihat sebagai orang yang hina. Yang dengan itu maka mereka berharap Allah akan mengabulkan ibadahnya. Bahkan ada seorang perempuan yang mengatakan semuanya dihalalkan, yang saya tidak pakai busana semua dihalalkan. Lalu kemudian diingatkan, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap kali kamu di masjid, pakailah pakaian yang indah, pakailah pakaian yang keren. Malah beberapa ada yang menyebutkan pakai wangi-wangian. Kenapa? Kalau kita pakai wangi-wangian, kita sendiri juga senang, yang di sebelah kita juga senang. Kalau kira-kira kita itu di masjid, jamaah sebelah kita itu wangi, kira-kira rasanya bagaimana? Semakin bertahan. Tetapi kalau mohon maaf, jamaah sebelah kita itu baunya itu bau apa, Bu? Burket. Itu sudah tidak khusyuk sholatnya itu. Bacaan ayatnya seperti Kiai Syarif. Tetapi kalau jamaah sebelahnya ini mohon maaf, penampilannya tidak sedap dipandang mata, tidak good looking gitu, tidak handsome, tidak beautiful, itu selain tidak menyenangkan, orang juga menggambarkan citra umat Islam juga.
Umat Islam itu berarti jamaah yang kumuh, jamaah yang tidak bersih, tidak tampil keren. Karena itu maka khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu, dan hendaknya kamu makan dan kamu minum. Ini juga turun dalam kaitannya dengan mereka yang tadi tawaf itu, mereka melarang makanan-makanan tertentu. Dia tidak mau makan makanan tertentu karena menganggap bahwa makanan itu dapat mengurangi kesempurnaan ibadah mereka. Diingatkan, kamu makan, yang dihalalkan kamu makan, yang dihalalkan kamu minum, yang diharamkan jangan kamu makan, jangan kamu minum. Karena itu maka pakai perhiasan, makan dan minum, wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan atau orang-orang yang boros. Lalu apa ukurannya? Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Syarif, kita ini hendaknya hidup sederhana, hidup bersahaja. Boros dan tidak itu tidak ada ukurannya secara material, secara jumlah. Tetapi boros dan tidak itu, kalau saya baca di dalam beberapa riwayat, kita itu disebut sebagai orang yang israf, orang yang boros, kalau kita memakan apapun yang kita inginkan. Ingin ini dimakan, ingin itu dimakan, ingin ini diminum, ingin itu diminum. Yang itu kemudian membuat kita ini boros. Yang bisa begitu tuh hanya unta. Kalau unta makan minum banyak, oke, dia simpen. Kalau kita kan tidak unta. Kalau kita makan berlebihan, minum berlebihan, itu menjadi boros. Dalam ilmu psikologi, dalam ilmu jiwa itu ada istilah, mohon maaf saya pakai istilah agak ke Inggris-Inggrisan dikit boleh ya. Ini jamaah TV One ini kan jamaah yang juga bahasa Inggrisnya bagus-bagus ini. Di dalam istilah psikologi itu ada istilah namanya having mood dan being mood itu. Having mood itu artinya orang yang ingin sekali untuk beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, makan ini, makan itu, pengennya itu banyak sekali. Itulah orang yang having mood. Tetapi ada orang yang dia itu being mood. Being mood itu adalah orang yang dia itu merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dia bersyukur dengan apapun yang telah dia miliki. Kalau orang yang having mood, itu adalah orang yang dalam bahasa agama disebut sebagai orang yang tomak. Orang yang tomak itu orang yang pengennya itu berbagai macam. Kadang-kadang sesuatu yang tidak diberikan itu dia harap betul supaya dia diberi. Boleh juga sih kalau memang itu haknya harus segera diberikan. Kalau tidak haknya ya jangan kemudian kita meminta-minta. Apalagi sampai mengambil yang bukan haknya. Kalau orang itu having mood, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Karena dia diperbudak oleh materi. Dia membeli sesuatu karena ingin gaya. Orang makan, kalau menurut saya ini Ustadz Kiai Syarif, Ustadz Sofyan, orang makan dilihat dari sisi cara dan tujuannya itu ada 4 menurut saya. Mohon maaf saya pakai istilah yang agak ke Inggris-Inggrisan sedikit ya. Yang pertama ada orang yang makan karena memang dia perlu makan, namanya food for feed gitu. Makan yang memang dia itu sangat perlu untuk makan. Nah, makan yang begini biasanya karbonya yang banyak, lauknya yang sedikit. Nah, seringkali kalau yang begini nasinya ambil sendiri, lauknya dibatasi. Kalau yang begini saya ingat waktu saya masih mahasiswa. Gua banget itu waktu mahasiswa itu. Jadi saya datang ke warung itu ya warung yang nasinya ambil sendiri, lauknya yang dibatasi. Kalau perlu lauknya itu garamnya yang ditambah ya Bu ya. Nah, supaya apa? Supaya asin gitu. Nggak, waktu itu masih aman kita garam tinggi karena nggak ada darah tinggi. Itu food for feed. Yang kedua itu food for fun. Makan untuk gaya-gayaan, untuk seneng-seneng itu. Food for fun. Makanannya enggak banyak tetapi gayanya itu yang banyak itu. Oh,
makannya tempat di mana dan seterusnya. Nah yang ketiga itu food for friendship, makan untuk lobby. Ya, lobby mencari calon suami, lobby mencari calon istri, lobby mencari mitra bisnis, itu food for friendship. Carinya tempat yang mewah. Satu gelas teh itu mungkin harganya bisa ratusan ribu. Itu food for friendship karena harus menunjukkan kelas sosialnya seperti apa. Di sini sudah ada unsur borosnya dikit-dikit. Nah kemudian ada yang keempat itu food for festival, makan untuk perayaan-perayaan. Nah kita makan perayaan itu memang perlu, apalagi nanti Idul Fitri, Lebaran itu memang harus ada makanan, tetapi jangan berlebih-lebihan karena berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Lalu bagaimana kemudian kita berlebaran dan bagaimana kita menyiapkan makan dan bagaimana berpenampilan, nanti akan kita bahas pada segmen-segmen yang berikutnya. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Kiai Abdul Mu'ti yang telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya betapa kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Begitupun ketika kita berlebihan ada tempatnya, ada batasnya. Disinilah kita harus membagi atau disinilah kita harus memilah-milah antara kebutuhan dan juga keinginan. Di segmen berikut pemirsa kita akan perdalam lagi, kita akan perluas lagi tema besar kita yaitu berlebihan, berbelanja menyambut Lebaran. Kita akan diskusi bersama-sama di segmen 3, 4, dan juga 5. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, masih dengan tema besar kita yaitu belanja berlebihan dalam menyambut Lebaran. Alhamdulillah tadi Kiai Syarif dan juga Kiai Abdul Mu'ti telah memberikan muqaddimah kepada kita semuanya. Nah di segmen ini pemirsa kita akan perdalam, kita akan perjelas lagi. Mungkin di antara kita yakin bahwa masih banyak pertanyaan-pertanyaan khususnya ini mengenai dengan belanja menyambut Lebaran. Nah yang pertama saya persilahkan ada Bapak Surya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Syarif dan juga nanti akan dilengkapi oleh Kiai Abdul Mu'ti. Silakan Bapak Surya boleh berdiri? Oke duduk saja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya dari Bogor, ingin bertanya kepada Bapak Kiai berkaitan dengan kegiatan pada masa saat ini menghadapi yaitu Idul Fitri dan Lebaran. Berkaitan dengan kegiatan berlebihan, menurut saya di sini saya pernah yaitu menyimak makan dan minum dengan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Artinya itu hanya kaitannya dengan makan dan minum yang tidak berlebihan. Untuk itu kami bertanyakan tentang masalah belanja yang menurut Islam tidak berlebihan. Dari sisi mana orang Islam itu memandang belanja yang dikategorikan menurut agama Islam itu berlebihan. Karena ya mungkin kalau kami berbicara berkaitan di dalam keluarga, kita punya ya THR, kita juga punya gaji dan lain sebagainya. Lalu ketika kami bertanya, Mama tolong jangan belanja berlebihan. Artinya kadang-kadang si sang istri itu mumpung ada begitu. Jadi saya akan bertanya berkaitan dengan dari sisi mana Islam yaitu menganjurkan kepada kita agar kita tidak belanja berlebihan. Baik. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surya, terima kasih. Yai Syarif silakan dijawab. Baik, jumhur ulama sepakat mereka mendefinisikan yang disebut berlebihan adalah ketika man anfaqa fi ghairi ta'atillah fahuwal israf. Siapa saja yang menginfakkan, membelanjakan hartanya tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu berlebihan. Jadi kalau tadi kulu washrabu wala tusrifu, iya ente kalau makan, kalau minum jangan sampai berlebihan. Tapi kalau buat sedekah, buat nolongin orang itu enggak usah pakai dalil itu. Itu buat kita, jangan sampai itu berlebihan buat mengkonsumsi diri. Jadi nanti kalau siapa, mamah manggilnya ya, keren juga, mamahnya mau belanja gitu, mah jangan berlebihan. Jangankan pakai baju baru, mamah mah pakai baju udah 5 tahun juga tetap cakep, orang mama cakep. Tapi habiskan uang ini mah,
bila mama ingin belikan buat ibunya mama, buat adiknya mama, buat orang-orang miskin, baru itu keren. Jangan kemudian beralasan istrinya pengen, saya mau beliin adik saya nggak punya baju nih. Nggak boleh berlebihan mah belanja, jangan. Itu mah untuk ngumpet, sebenarnya dia pelit. Maka itu waman amsaka an ta'atillah fahuwal iqtar. Siapa orang yang dia menahan dirinya dari mengeluarkan sedekah hartanya di jalan Allah untuk melakukan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah, itu dia orang pelit. Jadi kalau istri ngomong, "Pak, maaf ya, THR-nya habis." Emang kenapa, Mah? Saya belanjain buat anak-anak yatim di sekitar kita. Bilang kepada istri seperti itu, aku akan semakin cinta kepada istri yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Tapi kalau buat dia, itu boros, nggak boleh. Jamaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena saat engkau membahagiakan orang lain, ketahuilah Allah tidak akan berhutang kepada hambanya. Pasti dia akan dibahagiakan dunia akhirat. Begitu sabda Nabi. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika engkau melakukan itu ketaatan kepada Allah, waman anfaqa fi ta'atillah fahuwal qawamu. Selagi itu dikeluarkan hartanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah yang tengah-tengahnya. Coba kita lihat mereka yang melaksanakan ibadah haji, berapa biaya yang harus mereka habiskan? Ada orang yang sampai 50 juta, haji plus ratusan juta, haji furoda bahkan sampai lebih tinggi lagi. Mereka mendedikasikan hartanya di jalan Allah. Berapapun itu yang kau keluarkan tidak bernilai boros dan berlebihan bila kau lakukan demi mengharapkan keridhaan kepada Allah. Jadi buat para istri, jadikan ini sebuah alasan buat minta THR suaminya. Pak, THR-nya habis untuk diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang anak-anak yatim. Wah, suaminya akan tersenyum. Nanti THR-nya turun lagi mah. Jadi setahun bisa 3 kali THR. Buat engkau para pemimpin, para bos, berbahagialah ketika THR yang kau keluarkan akan terus tersalurkan. Bukan hanya kepada keluarga karyawanmu, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan itu adalah pahala yang mengalir. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini adalah suatu tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Kiai Syarif Mat Najih. Lalu bagaimana penempatannya, Yai? Ketika kita masih berkenaan dengan berlebihan, Yai, mana yang lebih utama ketika kita berlebihan membahagiakan orang lain dengan habis-habisan uang, lalu kita berlebih-lebihan membahagiakan keluarga? Ini porsi yang utama yang mana dulu nih, Yai? Silakan, Yai. Sekali lagi, bila untuk melakukan ketaatan tidak ada kata berlebihan, itu harus kita sepakati dulu. Kedua, bagaimana kemudian berlebihan kepada memberikan kepada istri. Misalnya istri minta emas cuma 5 gram, kita beliin 50 gram, ya itu berlebihan lah. Tapi kalau dia kemudian berbagi, maka kalau diutamakan apa yang dibaca tadi oleh qori muda kita, bahwa ada kerabat-kerabat terdekat. Kalau kita ngelihat bagaimana para sahabat datang kepada Nabi SAW, ini akan menohok buat para anak yang gak peduli kepada kedua orang tuanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya, kepada siapa kami harus menginfakkan harta kami? Maka Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ya Muhammad, apapun kebaikan yang kau ingin infakkan di jalan Allah, falil walidain, maka untuk kedua orang tuamu. Jadi kalau ditanya, kalau udah istri malah cukup lah. Istri dikasih uang belanja sebulan 15 juta kayaknya udah cukup lah. Selebihnya kasih orang tuanya, kasih tangganya gitu ya. Masya Allah. Mau ya kalau sebulan 15 juta ya? Mau. Iya, kita kan harus berpositif thinking. Apalagi mau lebaran nih. Amin. Biar THR turun semuanya. Makin cair ya. Makin begitu. cair. Oke, saya ke Ibu Eda berikutnya. Silakan Ibu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eda. Saya akan menanya begini Pak Ustadz.
Gimana kalau kita belanja uang kita udah habis, tapi kebutuhan kita masih ada, sampai pinjem-pinjem ke yang lain, gimana hukumnya gitu Pak Ustadz? Nah, Terima kasih. Allah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah, ini sangat fenomena sangat banyak sekali. Banyak orang nih. Ya Muti, bagaimana Muti? Ini banyak sekali ketika kita harus tidak mendapatkan THR yang penuh, tidak mendapatkan gaji yang penuh, akhirnya terpaksa kita harus ngutang-ngutang, kita harus minjam, memaksakan diri, tapi ujung-ujungnya sepertinya untuk membahagiakan keluarga ya Muti, gimana ya? Ya saya kira di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang itu dilarang israf berlebih-lebihan. Itu diantaranya adalah karena israf itu bisa menjadikan kita ini hidup dalam kesombongan. Kemudian kita juga bisa hidup dalam kebangkrutan. Karena itu maka apa yang kita rasa cukup dan tidak, sekali lagi hitungannya itu bukan nominal, tapi hitungannya itu adalah perasaan kita sendiri, mindset kita itu. Karena cukup dan tidak itu datangnya dari hati. Ada orang yang saya mohon maaf ya, pendapatannya sudah miliaran, pendapatannya MM-an. Tapi ada orang yang pendapatannya itu 2M mas. 2M itu makasih mas gitu. Pendapatnya 2M, tapi dia bahagia dengan itu. Karena itu maka tadi Bu bertanya, beli apa yang kita perlu. Jangan beli apa yang kita mau. Sebab kalau mau itu sudah nafsu. Sudah nafsu. Dan kemauan itu tidak ada batasnya. Sehingga kontrolnya harus dari dalam diri, sehingga supaya kita ini tidak belanja yang berlebih-lebihan itu, agama memberikan kepada kita tuntunan, diantaranya kita itu harus menjadi orang yang qanaah. Kemudian menjadi orang yang zuhud. Tetapi kunci dari qanaah dan zuhud itu adalah syukur karena kita merasa cukup dengan yang kita punya. Lalu bagaimana? Kadang-kadang mohon maaf, kita beli-beli makanan berlebihan itu kan kadang-kadang dipanas-panasi oleh sebelah. Dan kadang-kadang orang membeli sesuatu itu bukan karena perlu, tapi dia mengikuti gaya hidup. Jadi membeli sesuatu itu bagian dari lifestyle, gaya hidup, bukan dari kebutuhan hidup. Kalau saya tanya kepada ibu misalnya perlu baju baru, itu berapa yang mau diperlukan Bu? Berapa setel? Sebanyak-banyaknya, mau buka toko Bu? Oke, orang punya baju sebanyak-banyaknya, tetapi yang dipakai kan cukup satu saja. Masa ibu punya baju baru 10, ibu pakai semua? Orang mungkin akan bertanya, ini kayaknya sepertinya sedang ada sesuatu deh kayaknya. Baru keluar dari suatu tempat gitu. Karena itu maka kita oleh agama diajarkan untuk merasa cukup dengan yang kita punya. Makan juga begitu. Sehingga karena itu kalau ibu menyiapkan makanan mau menyenangkan suami, masa suami mau disediakan 10 macam menu? Saya kira kok ya tidak juga. Disediakan 10 macam menu itu paling yang dimakan juga 1 atau 2. Lalu yang sisanya bagaimana? Jadinya mubadzir. Karena itu maka kita membeli sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, jangan mengikuti gaya hidup. Kalau mengikuti gaya hidup tidak ada selesainya. Karena dalam dunia bisnis sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu didorong untuk hidup konsumtif. Beda dalam teori sosial ada namanya konsumerisme dan konsumtivisme. Mohon maaf ya, ini agak ilmiah sedikit ini pengajiannya. Kalau konsumerisme itu artinya orang membeli sesuatu yang dia perlu dan beli sesuatu yang awet, sehingga sebelum sesuatu yang dia lama punya itu belum rusak, dia tidak akan beli lagi. Kita ketemukan orang yang mohon maaf ya naik motor jadul, tapi dia senang dengan itu. Tapi kalau orang itu mengikuti gaya hidup, belum setahun mobil itu dibeli, dikejar sama marketing, ini DP-nya lebih ringan ini DP-nya bisa 0%. Ya DP, tapi DP-nya memang 0, tapi tetap saja bayar. Karena itu maka kita itu didorong untuk konsumtif. Tetapi kalau konsumeris itu artinya apa? Kita memang hidup berhemat, beli yang kita perlu. Kalau konsumtif itu apapun kita beli. Dan kalau kita beli semuanya, mohon maaf ya,
semuanya kan juga harus kita keluarkan biayanya. Mohon maaf, misalnya orang biasa punya mobil 20. Buat apa juga mobil 20? Semuanya kan harus bayar pajak. Walaupun mobil tidak dipakai kan juga harus bayar pajak. Harus bayar biaya perawatan dan sebagainya. Jadinya malah berlebih-lebihan lagi ya. Berlebih-lebihan lagi. Baik, Yai Muti, ini sangat menarik sekali pembahasan pada siang hari ini. Saya yakin masih banyak yang akan disampaikan oleh Yai Muti dan juga Yai Syarif Matnaji tentang berlebihan dalam berbelanja menyambut Lebaran. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda, kami kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita tadi, termasuk juga Kiai Syarif Matnaji menjelaskan lagi-lagi berlebihan tidak segalanya negatif, tidak semuanya negatif. Nah Yai Syarif, kita sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan Yai Syarif tadi, bahwa berlebihan alangkah indahnya ketika kita berlebihan untuk membahagiakan keluarga kita. Kita berlebihan untuk membahagiakan tetangga-tetangga kita. Namun apa daya Yai ketika kita ingin seperti itu, namun kita tidak punya daya dan upaya, penghasilan tidak penuh, penghasilan harus dicicil. Ini bagaimana Yai fenomena seperti ini Yai? Ada sebuah hadis, saya ingat betul ini karena kebetulan waktu kuliah saya mentakhrij ini hadis pada derajat sahih. Jadi ada dulu mata kuliah takhrij hadis, saya kebagian ini hadis. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik dari perbuatannya. Artinya orang-orang yang punya niat untuk melakukan kebaikan itu juga adalah orang-orang istimewa. Kadang-kadang jamaah sekalian berbahagia, sudah mengeluarkan uang tidak mau membahagiakan orang lain, tidak mau, bahkan niat membahagiakan orang lain aja nggak ada. Yang justru banyak adalah kedengkian. Bagaimana ketika ngelihat orang dalam keadaan berbahagia, dia yang malah iri, dia yang malah dengki. Dan itu kadang-kadang mereka melewati masa pendidikan agama yang lumayan lama. Tapi urusan hati adalah ketika orang ingin melakukan kebaikan, orang ingin berbagi, ingin membahagiakan orang lain, adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat Al-Qur'annya, surat Al-Ma'arij. Ketika Allah ceritakan manusia itu pada potensi aslinya adalah orang yang kikir, bakhil. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, manu'a, dia akan mencegah, nggak mau bagi ke orang lain. Maka yang dicontohkan oleh Ustaz Sofyan tadi, itu adalah bagian kemuliaan. Saat engkau tidak memiliki sesuatu yang kau bisa berikan, kau masih punya hati ingin membahagiakan orang lain. Dan mereka itu adalah hanya terjadi pada orang-orang yang kata Al-Quran, illal ladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang suka memberi, dia hatinya akan tipis. Dia akan selalu menginginkan kebaikan terjadi pada orang lain. Maka semangat bulan Ramadan inilah yang harus membersihkan hati kita. Saat engkau merasakan lapar dari pagi hingga petang hari, maka ketahuilah engkau sedang diajarkan oleh Allah betapa mereka yang dalam ketiadaannya, dalam kelaparannya, kemudian kau hadir untuk memberikan makan kepada mereka. Karena kau pernah diajarkan oleh Allah langsung betapa kau harus merasakan lapar di bulan Ramadan. Maka buat orang-orang yang punya niat seperti itu adalah orang-orang istimewa. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang dia diceritain sama Al-Quran nangis karena ngelihat Umar Ibnul Khattab bersedekah dengan ratusan dinar, dirham. Abu Bakar bersedekah, Utsman bin Affan bersedekah. Dia nggak punya apa-apa kecuali dia hanya menangis di sudut bagian satu tempat. Saya tidak punya apa yang saya sedekahkan untuk Rasulullah dan agamanya. Apa yang dilakukan? Di malam hari dia menangis dan kemudian dia bersedekah, ya Allah, aku bersedekah
dengan semua kezaliman yang pernah aku dapatkan dari orang lain, maka aku akan sedekahkan itu semua kepada mereka. Aku tidak tuntut di yaumil qiyamah. Niat untuk memberi tidaklah itu sesuatu yang sederhana, karena ada campur tangan Allah. Maka bersyukurlah bila engkau memiliki sifat dermawan. Bahkan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang udah Allah cabut sifat kikir dari dirinya, tuh dia orang beruntung. Jadi kalau orang yang kikir, Allah juga kesel ngelihatnya. Padahal pada saat engkau dalam keadaan miskin saja, disempitkan rizkinya, surat At-Talaq. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Siapa orang yang sedang disempitkan rizkinya oleh Allah. Disempitkan, mabni majhul. Allah yang bikin sempit kau punya rezeki. Maka falyunfik mimma atahullah. Keluar kau dari zona itu. Dengan apa? Kau berinfak di jalan Allah. Dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua apa yang disampaikan Kiai Syarif tadi. Saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Mu'ti. Ada Pak Boimin, Bapak Boimin yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Boimin, mic-nya boleh digeser. Silakan Pak Boimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Boimin Ramto dari Jati Sampurna. Ingin menanyakan terkait yang disampaikan oleh Bapak kedua kiai kita. Kalau saya perhatikan, saya orang awam, antara yang disampaikan Bapak Kiai Abdul Mu'ti dan Pak Kiai Syarif ini seolah-olah berseberangan. Yang satu boleh berlebihan, yang satu pola hidup sederhana. Tapi sedikit saya pernah mendengar dari Pak Ustadz bahwa Rasulullah sendiri pernah tidur di atas tikar, bahkan tikarnya itu membekas pada tubuh Rasulullah. Ini juga sangat menggambarkan kehidupan yang sederhana. Kemudian kita makan pun berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, langsung ke pertanyaannya Pak Boimin. Nah, kedua argumen ini mana yang lebih diutamakan? Apakah dua-duanya saling berjalan seiringan? Nah, mohon penjelasan. Keutamaannya yang Baik. mana? Yang harus diutamakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Boimin, terima kasih. Pertanyaannya silakan Yai Abdul Mu'ti bisa langsung dijawab Yai. Baik, terima kasih. Saya kira tidak ada perbedaan antara saya dengan Pak Kiai Syarif ya, karena beliau menekankan pada hal yang berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan sedekah. Yang saya sampaikan kaitannya dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Karena itu maka kalau tadi saya sampaikan bagaimana kita itu hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana itu artinya bukan hidup di mana kita ini menyiksa diri. Dia sebenarnya bisa membeli kasur spring bed yang harganya mahal. Kalau memang budgetnya secara keuangan memang dia mampu membeli. Tetapi kalau memang dia tidak mampu membeli, tetapi karena dipanas-panasi oleh yang lain, dalam hal tertentu orang naik mobil dengan merek yang mahal. Enggak boleh sebut merek ya Mas ya. Mobil mewah. Mobil mewah. Kalau memang dia itu perlu transportasi perjalanan jauh, yang dengan perjalanan jauh itu memang beliau perlu stamina tubuh yang sehat, sehingga begitu sampai lokasi badannya fresh, yang dengan itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya tidak ada salahnya mengendarai mobil yang mewah itu. Pak Kiai Syarif ini misalnya diundang ke satu daerah,
perjalanannya 9 jam, misalnya begitu. Kemudian naiknya itu mobil yang odong-odong, ya beliau nanti boro-boro memberi ceramah, habis itu kerokan itu. Pegel-pegel. Sehingga padahal seperti ini mengendarai mobil mewah itu tidak berlebih-lebihan karena memang beliau memerlukan itu. Tetapi kalau orang misalnya katakanlah gajinya itu 6 koma itu 6 Tanggal 6 langsung koma. Tanggal 6 langsung koma. Kemudian membeli mobil yang harganya itu miliaran, ya tidak bisa. Karena itu maka kita itu memang harus menjadi orang yang moderat di dalam semua bidang termasuk di dalam membelanjakan harta. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 itu Allah mengingatkan kita, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Jangan kamu jadikan tangan kamu itu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, membelenggu tengkuk kamu itu. Kalau di kampung saya itu kalau orang pelit itu katanya tengkuknya ini dalam gitu. Itu kata ini orang kampung menyebut orang dulu gitu. ya. Ya, orang istilahnya kalau orang itu cetil, bakhil gitu, itu ininya dalam katanya gitu. Itu saya kira metafor yang diambil dari ayat ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan stingy. Tetapi juga wala tabsudha kullal basti. Jangan kamu gelontorkan segelontor-gelontornya. Yang dengan itu kemudian kamu menjadi sangat menyesal. Orang terlalu pelit itu juga kehilangan sahabat. Tetapi orang boros itu juga akan menyesal. Apalagi kalau sudah ada tulisan barang yang dibeli nggak boleh dikembalikan. Lebih susah lagi itu. Memecah berarti membeli. Iya. Memecahkan berarti membeli. Yang lebih susah lagi Mas, lebih susah lagi. Kreditnya belum lunas, tagih barangnya sudah ludes. Ada nggak yang begitu Bu? Barangnya sudah ludes, kreditnya belum lunas, ditagih melulu. Karena itu maka kita itu diajarkan oleh Al-Quran agar kita itu memang harus hidup bersahaja. Baik. Jangan pelit, tetapi juga boros. Ayat yang tadi saya bacakan, wala tabsudha kullal bas. Baik. Sehingga karena itu ya neraktir kadang-kadang perlu juga. Tetapi kalau neraktir terus, ya keterlaluan juga yang minta ditraktir terus itu. Oke, luar biasa Yai Muti dan juga Yai Syarif. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Pemirsa tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Saya persilahkan kembali satu penanya, ada Bapak Alian, Bapak Agus Alian yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Abdul Muti dan juga akan dilengkapi oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Bapak Agus Alian. Mic-nya boleh digeser ke Bapak Agus, yang mana? Baik, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya langsung ke pertanyaan terkait mewujudkan seseorang muslim yang qanaah, karena daripada hasil dari Ramadan ini membentuk pribadi yang muttaqin. Salah satunya menurut Imam Husairi itu adalah pribadi yang qanaah. Bagaimana membentuknya agar itu terwujud? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, mengenai belanja yang berlebihan, makan berlebihan, minum yang berlebihan. Rasulullah menganjurkan kita untuk mencukupkan, menyederhanakan. Lalu pertanyaannya adalah ketika tadi tidak terukur maka akhirnya mubazir. Mubazir itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membentengi diri agar kemudian kita menjadi pribadi yang bisa mengukur diri dari segi kelebihan, kekurangan, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul menyederhanakan dalam kehidupan dan kemudian berikhtiar dalam sebuah masa depan, begitu Pak Kiai. Baik Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Muti dulu terlebih boleh dijawab, silakan. Baik, terima kasih.
Ini sebenarnya Pak Agus ini Ustadz juga sebenarnya. Masya Allah. Pertanyaannya juga pertanyaan Ustadz sebenarnya Pak Yai. Saya kira begini Pak Agus. Jadi mohon maaf ya, banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kita ini kan lebih banyak sekali lagi didorong oleh faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internal. Kadang-kadang kita itu ingin membeli sesuatu yang tidak perlu, itu kan hanya untuk, tadi saya sebut ya, untuk lifestyle atau gaya hidup, untuk gaya-gayaan. Yang gaya-gayaan itu kadang-kadang didorong oleh lingkungan atau sistem yang memang tanpa kita sadari, kita itu didorong dalam kehidupan yang konsumtif. Nah, disinilah sebenarnya perasaan kita untuk kita itu membeli yang memang betul-betul kita perlu untuk memiliki. Kemudian kita itu mengkonsumsi yang memang betul-betul ingin kita menikmati. Itu sebenarnya datangnya dari hati kita itu. Makanya kalau kita kembali kepada kita berpuasa Pak Agus. Berpuasa itu kan al-imsaku wal kafu anisyai. Kita itu kan merasa cukup dan kemudian kita mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Orang tidak makan pada saat ada makanan itu lebih berat dibanding orang tidak makan ketika tidak ada yang dimakan. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Allah dengan kita itu berpuasa. Orang itu berhenti makan pada saat kita itu masih kuat untuk makan, itu juga lebih berat. Dan disitulah sebenarnya banyak hal yang menimbulkan kerusakan itu kan bermula dari orang ingin berlebih-lebihan. Al-mu'tadin itu hampir sama dengan orang yang musrifin, yang israf tadi. Karena ada orang yang dia juga masuk dalam kategori mu'tadin Pak Agus. Itu orang yang dia itu ingin lebih dari itu. Sudah diberikan oleh Allah kebebasan untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Semua yang di bumi kamu makan yang halal. Yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Tetapi karena manusia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka yang haram pun dia terabas. Kadang-kadang batas antara sesuatu itu kan bisa dan tidak bisa, dengan boleh dan tidak boleh. Mohon maaf misalnya begini ya, kita sedang melewati satu daerah. Di situ ada misalnya garis polis line, garis polisi. Garis polisi itu kan hanya ya plastik begitu kan. Yang kalau kita tuh melewatinya kita itu bisa. Kita itu bisa. Tetapi karena tidak boleh, maka kita tidak melakukannya. Sehingga kontrol itu adalah kontrol yang berasal dari dalam. Karena itu ketika kita kemudian mengkaitkan itu dengan puasa, puasa itu kan junnah ya, tameng. Tameng itu tidak hanya menjadi perisai pelindung kita dari berbagai macam dorongan untuk kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tapi juga membentengi diri kita ini untuk dalam hal tertentu kita tuh memang harus merasa cukup. Sehingga ketika kemudian ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang berlebih, kita katakan pada diri kita bahwa saya sudah merasa cukup dengan yang saya punya. Sehingga ketika Nabi menjelaskan mengenai takwa itu apa? Kan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Artinya apa? Takwa itu kontrolnya itu ada dari hati kita. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi yang bisa mengukur itu diri kita. Karena itu ada orang yang misalnya dalam hidupnya itu memilih untuk senantiasa mencukupkan yang dia punya, tetapi kemudian yang sisa yang dia punya itu yang dia berikan kepada orang lain. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Quran memberikan jawaban kulil af. Katakan yang kamu infakkan itu adalah sesuatu yang kamu merasa cukup. Kamu merasa berlebih dengan yang kamu miliki itu. Karena itu maka perasaan cukup, sekali lagi itu kan tidak datang dari jumlah, tetapi datang dari bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita menata diri kita.
Karena itu maka yang perlu kita atur adalah mindset kita, pola pikir kita itu. Nah, pola pikir itu yang kemudian mendorong kita untuk tidak melampaui batas. Orang makan itu kan ada nafsu makan. Nafsu makan itu boleh. Kalau orang nggak ada nafsu makan, ya nggak mau makan malah jadi masalah. Tetapi kemudian nafsu itu dikendalikan dengan tuntunan agama. Pertama, makan hanya yang halal saja. Bahkan yang kedua tidak sekedar itu, yang halal dan yang toyib. Halalan toyiba. Yang ngukur toyib dan tidak itu siapa? Bukan dokter. Kita juga yang ngukur itu. Karena kadang-kadang begini, Pak ini bahaya. Bapak asam uratnya sedang tinggi gitu. Ya tenang saja, nggak ada dokter kan gitu kan kadang-kadang. Yang ada asam urat itu di lab, di rumah makan tidak ada. Habis itu jalannya menjadi berbeda. Yang mengukur itu kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita kemudian dibatasi oleh namanya etika dan tata krama. Karena begitu orang itu tidak bisa mengendalikan diri sekali lagi, maka dia akan menjadi orang yang jauh dari tetangganya. Karena apa? Boro-boro dia bersedekah. Kalau dia sendiri merasa kurang, ya ada orang yang datang, ada orang yang meminta-minta, bahkan ada orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, malah mungkin tidak akan dibantu, malah kemudian dibilang salah sendiri dia bodoh, salah sendiri dia tidak mau usaha, sudah tidak mau membantu, malah nyalah-nyalahkan. Oleh karena itulah maka kita merasa cukup itu kemudian mendorong kita untuk berbagi kepada yang lainnya. Nah, disinilah kemudian orang yang kaya itu bukan orang yang punya harta yang melimpah, ya kan? Laisal ghina, tidak termasuk orang kaya itu orang yang hartanya itu melimpah, tetapi al ghina itu ghinan nafs. Kaya itu adalah kaya jiwa, sehingga karena itu maka dia bisa hidup bersahaja, dia bisa hidup tenang, tidak mengikuti gaya hidup tidak apa-apa. Yang penting dia masih bisa bergaya dengan akhlaknya yang mulia. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Abdul Mu'ti. Menyinggung apa yang disampaikan Kiai Syarif tadi, betapa tadi Kiai Syarif menyampaikan bahwa orang yang sudah memiliki niat ingin memberikan lebih namun tidak cukup uang atau tidak cukup harta untuk memberikan harta lebih itu, maka dia akan mendapatkan nilai yang kemuliaan. Bagaimana dengan sebaliknya, Yai? Ketika ada seseorang yang mendapatkan harta yang lebih namun dia tidak segera menunaikan atau dia ditahan-tahan untuk segera memberikan kepada yang hak, ini bagaimana, Yai? Baik Ustaz Sofyan, sebelum sampai ke situ saya ingin memberikan underline. Dari awal saya ingin berkata bahwa kalau untuk kita itu bersahaja, jangan berhambur-hambur. Tapi kalau untuk sedekah, untuk nolong orang lain, gak ada istilah boros. Gak ada istilah boros. Nabi satu ketika pulang ke rumah terburu-buru, ditanya, kenapa ya Rasulullah ada 2 dirham yang belum aku sedekahkan? Bagaimana dengan sahabat Nabi yang istrinya kemudian bersandiwara, suami istri bersandiwara karena pengen ada kedatangan tamu, mereka mematikan lampu padahal mereka tidak makan supaya tamu pada makan. Jadi untuk dirinya emang harus bersahaja. Al-qanaatu kanzun la yafna, ente kudu harus qanaah. Tapi kalau berbuat kebaikan ente jangan bilang ini alasannya boros. Jangan kita harus pikirin nanti anak kita bagaimana, jangan bantuin tetangga. Berabainya begitu. Nah, ini ingin menyamakan bahwa saya tidak ada perbedaan dengan Kiai Abdul Mu'ti. Sama bahwa untuk pribadi kita harus bersederhana, nggak boleh berlebihan. Buat orang lain sedekah, buat ibadah haji furoda 350 juta. Tapi buat di jalan Allah tidak ada kata boros. Nah, bagaimana dengan orang yang dia menahan hak orang lain? Jemaah, maka kita diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Satu kampung Allah binasakan ketika mereka tidak memberikan hak kepada orang yang seharusnya. Mereka diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sanasimu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunna musbihina wa la yastathnun fatafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada satu kampung yang mereka pengen panen. Mereka ingin berpagi-pagi datang ke kebunnya, tapi mereka bersiasat, kita harus datang pagi supaya nggak masuk orang miskin. Padahal di situ ada hak orang miskin.
Dia harus keluarkan. Fantalaku wahum yatakhafatuna alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka berbisik-bisik supaya datang ke kebunnya jangan sampai dengar orang miskin. Padahal ada haknya buat orang miskin. Pada hartamu ada hak. Maka hati-hati mereka yang menahan hak orang lain. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Allah akan binasakan satu kampung ketika kau menahan harta yang harusnya kau keluarkan pada orang lain. Ini yang diceritakan begitu mereka sampai kepada kebunnya, falamma ra'auha qalu inna ladhalun bal nahnu mahrumun. Ini yang Allah ceritakan. Begitu sampai di kebun mereka yang ingin panen, karena nggak mau mengeluarkan hartanya buat orang-orang miskin, Allah ceritakan dalam Al-Quran, kami hanguskan mereka punya kebun. Maka buat siapa saja, mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan pernah merasa puas dalam melakukan ketaatan. Tidak ada kata mubadzir ketika engkau mendedikasikan di hadapan Allah. Mubadzir itu terjadi bila kau konsumtif untuk dirimu. Untuk istrimu dibeliin baju 10. Untuk istrimu dibeliin makanan, dibeliin berlimpah. Tapi tetanggamu dalam kelaparan. Maka jadilah orang yang qanaah. Karena semangat dari Ramadan menciptakan kepribadian yang rimo. Al-qanaatu kanzun la yafna. Saya khawatir ini akan dijadikan dalil buat orang yang nggak mau berbagi dengan alasan kita harus jangan boros. Sebentar, buat di jalan Allah tidak ada kata boros. Masya Allah, luar biasa sekali penutup tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji tadi. Mudah-mudahan merasuk ke dalam hati kita semuanya. Terima kasih juga Kiai Haji Abdul Mu'ti atas tausiahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu sederhana dalam diri sendiri. Selalu zuhud dan juga qanaah terhadap diri sendiri. Namun berlebih-lebihan memberikan kepada orang lain yang itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa besok kita kembali hadir pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dengan tema insya Allah yang akan kita angkat yaitu membangun mental puasa pasca Ramadan atau setelah Ramadan. Insya Allah besok akan dihadiri oleh Ustadz Latif Hatam dan juga Ustadz Fikri Haikal. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikan keberkahan buat negeri ini. Ya Allah, berikan keberlimpahan karunia buat negeri kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tidak pernah lelah untuk melukis senyuman pada wajah saudara kami dengan kebahagiaan dan berbagi. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk bercita-cita memberikan yang terbaik kepadamu dalam hidup kami. Dan ya Rabbana, terima puasa kami, terima qiraatul Quran kami, terima qiyamul lail kami, dan terimalah semua yang kami lakukan demi mengharapkan keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.